Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-47. Keselamatan sang suami terancam. Elsa mencoba menelepon David, tapi ponsel lelaki itu sedang dimatikan. Elsa mendapatkan nomor David dari ponsel Edwin, dan hal itu dilakukan saat sang suami berada di kamar mandi. Elsa berdecak. Kenapa nomornya tidak aktif? 3 kali dia mencoba menelpon David, tapi tetap saja nomor lelaki itu tidak aktif. Apakah dia sudah ganti nomor telepon? Elsa merasa khawatir bila itu benar terjadi. Akhirnya, Elsa mencoba mengirim pesan kepada David. Apakah nomormu sudah tidak aktif? Kalau masih, tolong balas pesan ini. Karena ada yang akan saya bicarakan. Elsa. Elsa masih merasa khawatir dengan kejadian saat acara resepsi itu. Pikirannya terus tertuju kepada nasib Edwin. Beberapa menit kemudian, bayang-bayang masa lalu Elsa yang kelam kembali teringat. Elsa begitu takut bila hal yang lebih buruk terjadi kepada suaminya itu. Semalam, Elsa merasa sulit tidur. Pun dengan suaminya. Namun, keduanya pura-pura tidur. Karena Elsa tidak ingin membuat Edwin cemas, pun sebaliknya. Paginya, Elsa melihat kesedihan yang tergambar di wajah Edwin. Namun, Edwin mencoba tersenyum saat sadar Elsa terus memperhatikannya. Mas, apa hari ini kamu akan keluar saja dari perusahaan itu? Tanya Elsa saat memakaikan dasi pada suaminya. Aku masih dilema tentang masalah ini. Kalau aku keluar, aku belum memiliki pekerjaan pengganti. Tapi, kalau tetap di sana. Elsa menatap suaminya itu. Mas, pengalaman kerjamu itu bagus. Kalau melamar pekerjaan lagi, pasti mudah dapat yang baru. Edwin bergeming. Tatapannya begitu sendu. Edwin sudah merasa nyaman bekerja di PT Panganjaya Tbk. Karena lingkungan kerja yang nyaman, gaji besar, ada penghargaan dari perusahaan kepada karyawan yang bekerja begitu baik, dan dia sudah menjadi salah satu karyawan terbaik, yang mana itu butuh perjuangan dan tidak instan. Namun, mengingat aibnya dengan Belina sudah terbongkar di depan orang banyak, membuat dia menjadi dilema, bila harus tetap bekerja di salah satu anak perusahaan Wiatmajaya Group itu. Mas. Elsa mendekap suaminya itu seraya meneteskan air mata. Aku tahu ini tidak mudah. Karena aku juga pernah berada di posisimu, Mas. Saat harus meninggalkan pekerjaan karena keadaan yang membuat kita tidak bisa bertahan. Edwin membalas dekapan sang istri. Matanya terpejam sebentar, hingga meneteskan air mata. Harusnya aku tidak berpaling darimu. Harusnya aku memikirkan akibat dari perbuatanku, bukan malah terbuai nafsu. Aku banyak mendapatkan pujian karena pintar, tapi sayangnya bukan pintar mengendalikan nafsu. Air mata Edwin mengalir lebih deras. Mas, hal itu sudah berlalu. Tidak perlu kamu terus mengungkitnya. Bagiku, kamu mau berubah dan tidak mengulang kesalahan yang sama itu sudah sangat berarti. Terima kasih, sayang. Edwin semakin mengeratkan dekapan. Terima kasih karena cintamu tidak pudar untukku. Meskipun, aku sudah melukai hatimu. Elsa tersadar dari lamunannya setelah air matanya menetes. Pikirannya terus tertuju kepada sang suami. Bagaimana nanti nasibnya Mas Edwin? Aku khawatir dia tidak bisa fokus bekerja. Elsa menghapus air matanya, lalu mengirim pesan kepada Edwin. Mas, semangat kerjanya ya. Tetap fokus dan jangan pikirkan mereka yang berkata miring tentangmu. Bagiku, Mas Edwin itu lelaki terbaik, karena mau memperbaiki diri jadi lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya, Mas harus semangat. Cinta yang besar untuk suami sehidup dan sesurgaku. Di kantor, Edwin berusaha bekerja dengan baik. Meskipun, banyak yang membicarakannya karena tidak menyangka, dia bisa menjalin hubungan gelap dengan Belina. Saya pikir, Pak Edwin itu tipe suami setia. Soalnya, suka cuek sama para perempuan yang pada suka. Ternyata, celetuk salah seorang karyawati. Mungkin, tipe selingkuhannya yang cantik, muda, dan tajir melintir, timpal karyawati yang lain. Salah seorang karyawati yang lain pun ada yang ikut nyeletuk, iya. Aku emah apa tuh?
cuma bubuk gorengan yang gak pernah dia harapkan. Enak ya, punya tampang cakep. Bisa selingkuh sama anak direktur utama. Gue yang tampangnya pas-pasan cuma bisa ngiri, celetuk salah seorang karyawan. Iya, bener bro. Karirnya sudah bagus, cakep, bisa pacaran sama anaknya direktur utama, yang gak mungkin banget bisa suka sama bawahan, timpal karyawan lainnya. Di rumah ada istri, di luar rumah ada selingkuhan yang jauh segala-galanya dari yang di rumah. Enak banget emang hidupnya, sindir karyawan yang lain. Salah seorang karyawan tersenyum sinis. Kelihatannya sih, baik. Tapi, ya, cuma luarnya saja. Selain mereka yang melontarkan komentar miring kepada Edwin, ada juga yang diam-diam bahagia melihat Edwin di pojokan. Karena baginya, Edwin adalah saingan di perusahaan itu dan rasa iri di hatinya begitu besar kepada Edwin. Edwin mencoba tidak memedulikan hal itu, hingga Kevin dan Hardy mendekatinya. Kevin menepuk bahu kanan Edwin. Bro, serius banget, gue gak nyangka kalau lo pernah selingkuh sama Bu Belina. Iya, gue juga. Padahal lu kelihatannya kayak gak ada apa-apa sama dia. Tapi, ternyata, timpal Hardy seraya menggeleng. Gue memang salah. Lagian, itu sudah jadi masa lalu, ungkap Edwin dengan nada pelan. Padahal, selama ini gue lihat lo cuek sama mereka yang suka sama lo. Atau jangan-jangan lo ada maksud terselubung mau selingkuh sama Bu Belina? Kevin menyipit. Edwin menggeleng pelan. Gue tidak punya maksud terselubung. Itu murni karena gue tergoda sama dia. Ya, terus kenapa lu sampai tergoda sama dia? Apa lu ada masalah sama istri? Tanya Hardy. Maaf, gue tidak bisa memberitahu kalian. Yang jelas, gue sudah sadar kalau itu salah. Oke. Gua gak akan maksa, ucap Hardy, tapi, apa lu sudah siap menghadapi Pak Temi? Kevin melebarkan mata. Nah, bener itu. Bisa-bisa karir lo terancam, bro. Gue tidak masalah. Mungkin, rezeki gue di tempat lain. Tapi, karir lo itu sudah bagus di sini, ungkap Kevin yang menyayangkan bila Edwin harus keluar dari perusahaan itu. Edwin tersenyum getir. Gue tahu itu. Tapi, kalau memang harus keluar, ya, gue harus terima. Di dalam hati Edwin, ada rasa yang begitu berat bila harus keluar dari perusahaan itu. Apalagi, bila harus bekerja di tempat lain, dia harus berusaha beradaptasi dengan lingkungan di tempat kerja barunya itu. Namun, bila mengingat aib yang pernah dilakukannya dengan Belina sudah terbongkar, hingga terus khawatir bila Temi akan berbuat buruk padanya. Bahkan bila sampai Elsa dan Kia pun jadi sasaran, justru membuat Edwin semakin ingin menjauh dari PT Panganjaya Tbk. Edwin mengambil ponsel di meja karena ingin melihat fotonya bersama Elsa dan Kia. Karena mereka yang membuatnya tetap kuat. Namun, itu ditunda terlebih dulu karena melihat ada pesan dari sang istri. Senyum syukur terukir di bibir Edwin. Pesan dari sang istri bagai pelipur lara. Bagaimana aku tidak semangat kerjanya? Kalau diberi pesan cinta dari calon bidadari surgaku. Elsa yang sebelumnya merasa khawatir karena Edwin tidak juga membalas pesan darinya, kini merasa bahagia setelah membaca balasan pesan itu. Semangat ya! Ditunggu nanti di rumah. Elsa terus senyum-senyum sendiri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Sebenarnya, dia masih ingin berkirim pesan, bahkan melakukan panggilan video, tapi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pun dengan Edwin yang mengukir senyum di bibirnya setelah berkirim pesan dengan sang istri. Setidaknya, hal itu membuatnya lupa pada komentar miring dari orang lain dan bisa fokus bekerja lagi. Edwin pun merasa lega karena Temi tidak masuk kerja. Namun, bagaimana di hari esok atau lusa? Apakah Edwin sudah siap bila harus berhadapan langsung dengan Temi? Belina terus menangis di ruang keluarga. Hatinya begitu terluka setelah dimurkai oleh Temi. Karena baginya, itu pertama kalinya sang ayah begitu murka, bahkan akan melayangkan tamparan kepadanya. Pikiran Belina terus menuju saat kedua orang tuanya masih di sana. Temi tersenyum sinis. Beribu kali kamu meminta maaf, tetap saja itu tidak akan membersihkan caduk yang sudah kamu lempar ke wajah kedua orang tuamu. Papi, aku tahu itu. Tapi, tolong. Belina menatap sang ayah.
Maafkan aku dan Mas Edwin. Di saat seperti ini pun kamu masih memikirkan Edwin. Temi mendelik. Ya ampun. Lama-lama papimu ini bisa gila, Belina. Tapi, aku mohon. Maafkan Mas Edwin. Aku janji akan melakukan apa saja yang papi perintahkan, tapi tolong maafkan Mas Edwin dan jangan sakiti dia. Apa yang bisa kamu lakukan? Mengembalikan nama baik yang sudah tercoreng? Temi mengangkat kedua alis. Belina terdiam. Pikirannya tertuju saat dia mabuk dan membuka aib yang sudah ditutup rapat saat acara resepsi. Baginya, tidak mudah mengembalikan nama baiknya dan keluarga setelah kejadian memalukan itu. Kenapa kamu diam saja? Kamu tidak mampu melakukannya? Belina menunduk. Lidahnya sulit untuk berkata-kata lagi. Belina mampu melakukannya, ucap David yang mengejutkan istri dan mertuanya itu. Temi memandang menantunya itu. Bagaimana istrimu bisa melakukan itu? Mungkin, itu butuh waktu. Tapi, berikan dia kesempatan, Pi. Liana mengangguk cepat. Iya Mas. Tolong, beri Belina kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Temi menatap tajam Belina yang masih terdiam dan kebingungan untuk memperbaiki semuanya. Bagaimana, Belina? Kenapa kamu masih diam saja? Papi, aku. Apa? Berbicaralah yang jelas. Aku akan mencoba memperbaiki semuanya. Belina berkata dengan nada pelan karena tidak percaya diri. Bagaimana kalau kamu tidak bisa memperbaiki semuanya? Mas, beri dia kesempatan dulu. Kalau kita mendukung, dia pasti bisa. Temi mengangguk. Baiklah. Kalau kamu, ucap Temi seraya menunjuk Belina, tidak bisa memperbaiki semuanya, maka jangan salahkan papi bila kamu tidak akan mendapatkan warisan, dan bila nanti terjadi sesuatu yang buruk kepada Edwin. Mata Belina melebar. Papi, tolong papi. Jangan sakiti Mas Edwin. Iya, aku akan memperbaiki semuanya. Tapi, tolong jangan sakiti dia. Aku mohon. Papi tunggu hasilnya. Awas saja kalau kamu gagal. Belina meremas kepalanya setelah sadar dari lamunannya itu. Kurang ajar. Ini semua gara-gara orang yang sudah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman itu. David yang sudah selesai makan dan kembali ke ruang keluarga, menyuruh Belina mandi dan makan. Jangan pernah menyuruhku. Belina memandang tajam suaminya itu. Memangnya, kamu nyaman tidak mandi? Dan memangnya, kamu tidak lapar? Tidak perlu sok peduli kepadaku. Karena pedulimu itu palsu. Terserah kamu mau berkata apa. Tapi, mandi dan makanlah. Agar kamu bisa berpikir dengan jernih dan bisa mencari jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi, sekaligus bisa menemukan siapa yang sudah mencampurkan sesuatu ke dalam minumanmu. David pergi menuju lantai 2. Mudah sekali kamu berkata seperti itu. Padahal kamulah dalang di balik masalah yang sedang terjadi. Beberapa ART yang mendengar pertikaian Belina dan David begitu terkejut. Karena David yang menurut mereka baik, bisa mendapatkan istri yang begitu pemarah. Rumah yang biasanya tenang, kini menjadi berisik karena teriakan sang nyonya. Sigit melebarkan mata saat melihat foto-foto yang didapat dari 2 orang yang disuruhnya. Sigit memperbesar ukuran foto itu untuk memastikan seseorang yang berada di foto itu. Apa kalian tidak salah? Tanya Sigit seraya melihat Vino dan Yoga secara bergantian. Tidak, Tuan Besar. Memang itu foto keluarganya Edwin di sini. Lelaki itu memang sudah menikah, jawab Yoga. Sigit melebarkan mata dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa menantunya mencintai lelaki yang sudah berumah tangga. Bahkan, Sigit lebih tidak menyangka saat tahu bahwa Edwin adalah suaminya Elsa. Vino dan Yoga merasa heran saat Sigit menatap tajam foto di layar ponsel itu. Maaf, apakah Tuan Besar mengenal mereka? Tanya Vino. Tinggalkan saya sendiri. Vino dan Yoga saling melihat, lalu mereka mengangguk dan pergi meninggalkan ruangan kerja Sigit. Apakah David sudah tahu kalau Edwin itu sudah menikah? Kalau sudah, apakah dia tahu kalau Edwin itu suaminya Elsa? Sigit mengernyit. Sigit mengingat saat berkumpul di rumahnya David setelah membatalkan resepsi pernikahan putra sematawayangnya itu.
Sepertinya kamu tahu banyak tentang hubungan mereka, dan mencoba menyembunyikannya dari kami, tebak Sigit seraya menyipit. Sigit mengangguk-angguk. David sepertinya sudah tahu tentang Edwin, dan dia juga pasti sudah tahu kalau Elsa adalah istrinya Edwin. Sigit berpikir tentang sikap David yang tetap baik kepada Belina. Lalu, apakah David menerima perjodohan itu karena mencintai Belina, atau demi menyelamatkan rumah tangganya Elsa? Pikiran Sigit menuju masa di saat David memilih menyendiri setelah dipisahkan dengan Elsa, hingga David menerima perjodohan dengan Belina yang ternyata menjadi selingkuhannya Edwin. Sepertinya, David menikahi Belina karena ingin menyelamatkan rumah tangganya Elsa. Ya, pasti demi wanita itu. Mata Sigit melebar. Napasnya naik turun begitu cepat. Jebret, dia memukul meja kerja, seraya mengumpat, kurang ajar. Bersambung.